guys, kembali lagi sama aku Desti Nurul Aziza. Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang pengelolaan aset di O2 Accounting. Simak videonya baik-baik ya. Jadi, aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai hasil dari pariwisata masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset terbagi menjadi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah pengelolaan aset tidak lancar yang dimana masanya lebih dari 1 tahun. Contoh, aset tidak lancar, bangunan, peralatan, dan kendaraan. Bagaimana sih cara pengelolaan aset tidak lancar pada O2 Accounting? Di dalam O2, pengelolaan aset tidak lancar pada opening balance harus memasukkan tipe aset terlebih dahulu. Caranya, klik configuration, lalu scroll sampai ketemu manajemen. Lalu klik aset kategori, lalu klik new. Nah, di tipe aset kita isi misal aset tipenya bangunan atau peralatan maupun kendaraan. Jurnalnya diisi seperti apa, misalnya operasi lain-lain atau faktor pembelian, itu tergantung masing-masing. Aset akunnya, misal bangunan berarti building, lalu depreciation entries-nya otomatis ketika kita mengisi akun asetnya, maka depreciation entries-nya adalah depresiasi building. Depresiasi entries yang kanan diisi dengan beban depresiasi, menyesuaikan dengan akun sebelumnya. Kemudian perbedaan number of entries dan ending date. Number of entries biasanya diisi sesuai dengan periode berapa bulan kita akan depresiasi atau akan menyusut. Misalkan bangunannya bertahan 10 tahun, berarti 10 tahun dikali 12 bulan, berarti 120 bulan. Sedangkan ending date diisi sesuai dengan prediksi kita, sesuai tanggal, tahun, dan bulan, bahwa masa penyusutan aset itu telah habis, misalnya 120 bulan. Tapi biasanya perusahaan menggunakan number of entries. Periode penyusutannya diisi biasanya per 6 bulan, per 3 bulan, maupun per bulan. Tapi biasanya perusahaan menuliskan penyusutan itu per 1 bulan, jadi kita isi 1 bulan. Kemudian depresiasi dates-nya kita bisa isi dengan based on list day of purchase period atau manual. Tapi kita pilih yang based on list day of purchase period. Kemudian depresiasi metodenya ada dua. Yang pertama ada linear, yaitu garis lurus, dan degresif, yaitu saldo menurun. Nah, itu dia cara mengisi aset kategori. Kemudian mengisi nama aset. Klik account, lalu di manajemen ada aset. Klik new. Nah, di sini kita tinggal tambahin aja nama asetnya. Misal bangunan, aset kategorinya yang tadi udah kita input. Lalu tanggal pembeliannya, lalu ada depreciation dates, bisa diisi dengan based on list day of purchase period. Berarti sesuai dengan tanggal pemberian aset tersebut. Salvage value diisi dengan nominal yang tidak terdepresiasi. Misal, perusahaan sudah mendepresiasi atau memang nominal tidak didepresiasi. Contohnya, pembelian rumah, otomatis dengan tanah. Namun nominal tanah kan tidak didepresiasi. Jadi, bisa kita isi di salvage value ini jika kita sudah klik compute depreciation. Karena untuk menghitung aset yang sudah didepresiasi. Aset yang sudah didepresiasi itu akan menjadi drive. Kalau sudah klik confirm, nanti otomatis akan terdata. Kalian bisa lihat di accounting lalu journal entries. Nah, nanti hasilnya akan muncul di sini. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. See you di video selanjutnya.